Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kelas 10 untuk SMA maupun SMK sederajat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang corak kehidupan manusia pada masa praaksara. Langsung saja, coba perhatikan berikut ini. Tahukah kalian 3 periode kehidupan manusia praaksara? Ya, apabila belum mengetahui, mari kita pelajari bersama-sama. Untuk awalan, yaitu yang pertama, perlu kita ketahui ada 3. Yang pertama, masa berburu dan masa mengumpulkan makanan. Untuk yang kedua yaitu adalah masa bercocok tanam, dan yang ketiga adalah masa perundagian atau masa mengolah logam. Pada masa ini, pada manusia praaksara telah melakukan perkembangan teknologi. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini adalah ilustrasi gambar pada kompleks kehidupan manusia gua, yaitu Songkeplek situs hunian pada masa akhir Pleistosen dan Holosen. Jadi pembahasan pertama adalah berkaitan dan corak kehidupan masyarakat masa praaksara. Yaitu yang pertama, yaitu berdasarkan penemuan dari beberapa situs, dijelaskan yang pertama adalah pola hunian. Ini adalah tipe kehidupan yang pertama. Menurut buku Indonesia dalam Arus Sejarah jilid pertama, bahwasanya pola hunian manusia purba yang diperlihatkan di sini memiliki 2 karakter khas hunian purba. Yang pertama, kedekatan dengan sumber air, dan yang kedua adalah kehidupan di alam terbuka. Hal ini sesuai dengan letak geografis situs-situs serta kondisi lingkungan yang ditemukan dari beberapa contoh situs purba. Yang pertama, situs purba di sepanjang aliran Bengawan Solo yang berada di Sangiran, Sambu Macan, bahkan sampai Trinil, Ngawi, dan Ngandong. Contohnya adalah situs gua bekas tempat tinggal. Bisa kita lihat ini berada di beberapa aliran sungai. Yang kita perhatikan ilustrasi di sini adalah situs gua di Sumatera Selatan. Kenapa dekat dengan air? Karena air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Tentunya selain manusia juga tumbuhan dan binatang. Sehingga dengan keberadaan air di sini mengundang beberapa makhluk lain untuk mendekat, sehingga di beberapa kehidupan terjadinya kehidupan yang berkelangsungan terus-menerus ini berada di dekat air. Sehingga dengan keberadaan air juga dimanfaatkan manusia sebagai sarana penghubung, tentunya untuk kebutuhan hidupnya. Sehingga bisa dikatakan mobilitas pergerakan manusia purba itu tidak lepas dari kondisi keberadaan air. Yang selanjutnya yaitu adalah corak kehidupan berburu dan meramu. Ini tipe kehidupan yang kedua, atau disebut juga dengan masa food gathering, di mana diperkirakan manusia zaman praaksara mula-mula hidup dengan cara berburu dan meramu. Karena di sini masih bergantung pada alam, sehingga untuk mempertahankan hidupnya mereka memiliki pola hidup nomaden atau berpindah-pindah tergantung dari bahan makanan yang tersedia. Alat-alat yang digunakan biasanya masih berupa batu sederhana, sehingga dalam perkembangannya terjadi pada manusia Meganthropus dan Pithecanthropus. Contoh-contohnya adalah tempat yang dituju masih berkisar di dekat sungai, danau, atau sumber mata air yang lain. Mereka juga melakukan istirahat di bawah pohon besar maupun melakukan pembuatan atap dan sekat tempat istirahat dari daun-daunan. Perlu diketahui bahwasanya mereka
hanya mengumpulkan dan menyeleksi makanan karena belum adanya usaha untuk keberlangsungan yang ke depan, sehingga belum dapat mengusahakan jenis tanaman untuk dijadikan bahan makanan. Sehingga dalam pengembangan terjadi beberapa pola pikir, sehingga sekelompok manusia purba ada beberapa hal. Contohnya di sini adalah bertempat tinggal di gua atau di tepi pantai. Kemudian untuk yang ketiga adalah bercocok tanam. Ini adalah tipe kehidupan yang ketiga. Ini terjadi pada peralihan zaman Mesolitikum atau menuju ke Neolitikum, menandakan adanya revolusi kebudayaan dari food gathering untuk menuju producing oleh Homo sapiens. Selain mengumpulkan makanan, tetapi juga melakukan produksi makanan dengan cara menanam, sehingga dilakukan berada sesuai dengan tempat tinggal mereka, walaupun masih bersifat sementara. Karena hal ini dilandasi dengan biji-bijian sisa makanan yang tumbuh di tanah yang tersiram oleh air hujan, sehingga mereka melakukan cocok tanam. Tetapi lama-kelamaan dengan adanya kondisi tanah yang terkikis atau habis, mereka harus melakukan pindah tempat. Dan terkadang mereka juga melakukan yang namanya membuka lahan dengan cara menebang pohon, terutama mereka lakukan dengan cara membakar hutan. Perlu diketahui perkembangan pesat masa bercocok tanam ini dilakukan dengan beberapa alat, misalnya adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Dan juga dengan dibukanya lahan dan tersedianya air yang cukup, sehingga terjadinya adalah proses kehidupan yang berlanjut mulai dari persawahan untuk bertani, yaitu terjadi sekitar tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Bahwasanya bangsa Austronesia dari Yunan ke Kepulauan Indonesia yang merupakan nenek moyang kita ini melakukan beberapa hal, sampai dengan nantinya melakukan kegiatan berternak, mengalami perkembangan yang sangat pesat, sampai juga berlanjut dalam kehidupan pelayaran dan perdagangan, sampai nantinya mereka melakukan perdagangan dengan istilah sistem barter. Sedangkan untuk sistem kepercayaan, nenek moyang kita mengenal kepercayaan kehidupan setelah mati. Mereka meyakini ada kekuatan lain di luar tubuh mereka. Sebelum manusia meninggal, tentunya mereka menyiapkan untuk berbagai bahan bekal kubur, sehingga tempat penguburannya juga menghasilkan karya seni yang sangat bagus. Nah, hal inilah yang kita kenal dengan peninggalan masa yang menjadi tradisi mereka, yaitu adalah dolmen, sarkofagus, dan menhir. Bukti kepercayaan nenek moyang yang pertama adalah berkaitan dengan upacara pesta yang untuk mendirikan bangunan suci, sehingga di sini muncul beberapa hasil, yaitu adalah batu atau sarkofagus. Batuan-batuan besar ini menandakan bahwasanya manusia berbudi luhur, sehingga memperingatkan untuk kebaikan kehidupan di akhirat. Nah, selain itu adalah upacara kematian yang merupakan manifestasi dari rasa bakti dan hormat seseorang terhadap leluhurnya. Coba kita lihat lagi bukti yang lain, yaitu adalah mereka yang meyakini adanya roh yang telah meninggal akan ada kehidupan, sehingga mereka melakukan berbagai cara, mulai dari upacara penguburan, tradisi jenazah yang meninggal dengan dibekali beberapa alat kebutuhan, sampai adanya perhiasan. Hal ini dimaksud agar perjalanan arwah menjadi selamat dan terjamin. Ditandai pula juga semakin kaya orang yang meninggal, maka upacaranya juga semakin mewah dan barangnya semakin banyak. Ini adalah beberapa bukti peninggalan artefak yang ditemukan oleh para peneliti, sehingga kepercayaan yang dilakukan oleh masyarakat praaksara ini menjadi lahirnya tradisi megalitik atau zaman batu besar, dengan hasilnya berupa menhir, dolmen, punden, perundak, dan sarkofagus.
Ada beberapa nilai kepercayaan nenek moyang yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama adalah seseorang dapat dilihat kedudukannya dari cara penguburannya. Yang digunakan tentunya ini adalah dalam bentuk wadah kuburnya. Nah, contohnya adalah penguburan berupa sarkofagus. Dengan kata lain, pengelolaan tenaga kerja juga sering digunakan sebagai indikator stratifikasi sosial seseorang yang memiliki level sosial lebih tinggi. Dan ini adalah hasil beberapa bentuk sarkofagus dari berbagai tempat. Dengan bentuk dan namanya yang berbeda-beda. Ada sarkofagus, dolmen, warugan, maupun peninggalan arca batu. Demikian pembahasan untuk kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu adalah berkaitan dengan masa perundakian mengolah logam atau masuk dalam sub perkembangan teknologi. Demikian, terima kasih atas perhatian dan kesempatan kalian untuk menyimak video ini. Nantikan untuk video pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombolnya ya sobat. Terima kasih.